Hujan deras seperti air bah mengguyur landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, membuat malam itu terasa seperti akhir dunia. Semua penerbangan dibatalkan dan saya, Andi Pratama, duduk termangu di antara kerumunan penumpang yang panik dan kesal, tidak menyangka bahwa pertemuan dengan seorang pria asing akan mengubah arah hidup saya selamanya. Saya baru saja menyelesaikan rapat bisnis penting di Surabaya dan berharap bisa langsung pulang ke Jakarta untuk menghadapi keluarga yang sudah menyiapkan segalanya untuk pernikahan saya dengan Rina bulan depan. Tapi badai ini datang tiba-tiba, angin kencang menerpa kaca jendela terminal, petir menyambar di kejauhan, dan layar informasi penerbangan berkedip merah dengan tulisan canceled di semua rute. Udara di dalam terminal semakin dingin, kursi tunggu penuh sesak dengan orang-orang yang mengeluh, anak kecil menangis, dan petugas bandara berlarian dengan wajah lelah. Saya merasa seperti terperangkap bukan hanya karena cuaca, tapi karena beban yang selama ini saya pikul sendirian. Di kepala saya, suara ibu terus berputar, "Andi, kamu sudah 32 tahun, saatnya menikah. Rina adalah pilihan terbaik untuk keluarga kita, dia anak baik, taat, dan dari keluarga terpandang di Jakarta Selatan." Saya tahu itu bukan sekadar pernikahan, tapi tentang menjaga nama baik, menghindari bisik-bisik tetangga, dan memenuhi harapan ayah yang pensiun sebagai pegawai negeri yang selalu menekankan, laki-laki harus punya istri dan anak untuk melanjutkan garis keturunan. Saya tersenyum getir sambil memandang hujan yang membasahi jendela besar. Selama bertahun-tahun saya belajar menyembunyikan perasaan itu, perasaan yang muncul sejak SMA ketika saya merasa jantung berdegup lebih kencang saat melihat teman laki-laki di kelas, bukan perempuan. Saya pernah mencoba pacaran dengan beberapa gadis untuk menutupi, bahkan hampir menikah 2 kali tapi selalu mundur di detik terakhir dengan alasan belum siap. Sekarang di usia ini, keluarga sudah tidak mau dengar alasan lagi. Saya merasa seperti hidup di 2 dunia, di kantor sebagai manajer keuangan sukses yang dihormati, di rumah sebagai anak lelaki yang masih normal menurut standar mereka. Di tengah keramaian itu, seorang pria mendekati kursi kosong di sebelah saya. Dia tinggi, kulit sawo matang khas orang Jawa, rambut pendek sedikit berantakan karena angin, membawa tas kamera besar di bahu, dan senyum tipis yang entah kenapa langsung membuat ruangan terasa sedikit lebih hangat. "Ma mengganggu, sepertinya kita semua terjebak di sini malam ini. Namaku Dimas, dari Yogyakarta. Kamu juga menunggu penerbangan ke Jakarta?" tanyanya dengan suara tenang dan ramah. Saya menoleh, agak kaget karena biasanya orang asing di bandara tidak langsung ngobrol seperti itu, apalagi di tengah kekacauan. "Iya, Andi. Baru dari Surabaya, tapi sekarang stuck total. Badai ini benar-benar tak terduga ya," jawab saya sambil mencoba tersenyum sopan. Kami mulai bicara ringan tentang cuaca ekstrem yang sering melanda Indonesia akhir-akhir ini, tentang banjir di Jakarta, tentang bagaimana bandara selalu kacau saat musim hujan seperti ini. Dimas bercerita dia Autogray Relance, baru pulang dari proyek pemotretan di pantai-pantai Bali untuk majalah Trail, dan penerbangan ke Yogyakarta juga batal. Dia bicara dengan santai, mata coklatnya berbinar saat menceritakan momen matahari terbenam di Uluwatu, tentang bagaimana dia suka hidup bebas, berpindah dari satu kota ke kota lain tanpa terikat jadwal kantor. Saya mendengarkan, tapi di dalam dada ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti getaran yang sudah lama tidak saya rasakan. Kami pindah ke kai kecil yang masih buka di ujung terminal, memesan 2 kopi hitam panas dan roti bakar. Obrolan semakin mengalir. Dia bertanya tentang pekerjaan saya, tentang keluarga di Jakarta. Saya cerita singkat tentang kantor, tentang ibu yang selalu khawatir, tapi ketika dia bilang kamu kelihatan seperti orang yang menyimpan banyak cerita di balik senyum itu, saya terdiam sejenak. Malam itu terasa panjang, lampu neon terminal berkedip redup, suara hujan seperti latar belakang musik yang tak berhenti. Dimas berbagi tentang masa kecilnya di Yogyakarta, tentang bagaimana dia belajar Autogray dari ayahnya yang seniman, tentang teman-temannya yang menerima dia apa adanya.
Saya mulai merasa nyaman untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada orang yang bicara tanpa menghakimi. Saya belum tahu bahwa pertemuan ini akan membuka pintu yang selama ini saya kunci rapat-rapat. Kami terus mengobrol hingga larut, berbagi cerita kecil tentang mimpi yang tertunda, tentang tekanan hidup di kota besar, tentang bagaimana kadang rasanya sulit menjadi diri sendiri di tengah pandangan masyarakat yang masih kaku. Hujan semakin deras, tapi di dalam hati saya, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Obrolan kami semakin dalam seiring malam yang semakin larut. Dimas menceritakan dengan jujur bagaimana dia menerima dirinya sejak kuliah di UGM, tentang teman-teman seniman di Yogyakarta yang mendukungnya, tapi juga tentang keluarga yang masih belum sepenuhnya tahu dan bagaimana dia harus hati-hati di acara keluarga besar. Kadang rasanya berat, bro, tapi hidup cuma sekali. Kalau kita bohong terus sama diri sendiri, lama-lama kita yang hancur, katanya sambil menatap saya lekat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke dada saya. Saya mulai bercerita pelan-pelan tentang Rina, tentang bagaimana keluarga sudah mengatur segalanya, tentang undangan yang sudah dicetak dan saudara-saudara yang sudah siap datang dari seluruh Jawa. Dimas mendengarkan tanpa menyela, hanya mengangguk pelan, matanya penuh pengertian. Saya merasa untuk pertama kali ada orang yang melihat saya apa adanya, bukan Andi yang harus normal. Kami berbagi cerita tentang tekanan agama dan budaya di Indonesia, tentang bagaimana di Jakarta orang-orang masih bisik-bisik kalau ada yang berbeda, tentang berita-berita di media yang selalu membuat kami waspada. Malam semakin dingin, kami berpindah ke sudut terminal yang lebih sepi, duduk di lantai dengan jaket sebagai alas. Dimas berbagi oto-oto karyanya di ponsel, gambar pantai, gunung, wajah orang biasa yang dia abadikan dengan mata penuh kasih. Saya tertawa kecil saat dia cerita tentang kegagalan otonya yang lucu, dan untuk sesaat saya lupa tentang badai di luar. Tapi saat saya sebut nama Rina lagi, Dimas bertanya lembut, "Kamu bahagia dengan rencana itu, Andi?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam lama. Saya tidak bisa jawab langsung, hanya menggeleng pelan. Kami terus bicara hingga ajar mulai menyingsing di balik awan gelap, tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang kemungkinan hidup yang berbeda. Saya merasa seperti dibuka sebuah pintu yang selama ini terkunci, dan di baliknya ada dunia yang saya takut tapi juga rindukan. Saat petugas bandara mengumumkan bahwa penerbangan masih tertunda hingga siang, kami memutuskan untuk tetap bersama, berbagi cerita lebih banyak lagi. Dimas bercerita tentang perjalanannya ke berbagai kota, tentang bagaimana dia pernah hampir menyerah tapi kemudian menemukan kekuatan dalam komunitas kecilnya. Saya mulai berani cerita tentang masa kecil di rumah orang tua yang ketat, tentang kakak yang sudah menikah dan selalu jadi contoh laki-laki sejati. Emosi naik perlahan, ada air mata yang hampir jatuh tapi saya tahan. Dimas hanya meletakkan tangan di bahu saya sebentar, hangat dan menenangkan. Malam badai itu menjadi malam di mana saya mulai melihat diri sendiri dari sudut yang baru. Pagi harinya, badai mulai reda tapi penerbangan masih delay. Kami memutuskan untuk keluar bandara sebentar mencari udara segar di area parkir, berjalan di bawah payung bersama. Dimas mengajak saya ke sebuah warung kecil di pinggir jalan menuju Jakarta, makan nasi uduk panas sambil terus mengobrol. Di sana, obrolan kami menyentuh hal-hal lebih pribadi, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih sulit menerima, tentang kasus-kasus di berita yang membuat kami takut, tapi juga tentang harapan kecil dari generasi muda yang mulai lebih terbuka. Saya merasa semakin dekat dengan Dimas, seperti sudah kenal bertahun-tahun. Saat siang tiba dan penerbangan akhirnya dibuka, kami memilih untuk tidak langsung terbang, malah memesan tiket besok pagi dan memutuskan menghabiskan waktu di Jakarta bersama. Dimas ikut saya ke apartemen kecil di kawasan Kuningan. Di sana, kami masak mie instan sederhana, nonton film lama di laptop, dan bicara hingga larut lagi. Saya mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan, tapi saya masih takut mengakuinya.
Malam itu, Dimas tidur di sofa, saya di kamar, tapi pikiran saya tidak tenang. Keesokan harinya, keluarga saya menelepon, ibu bertanya kenapa belum pulang, Rina kirim pesan manis tapi saya jawab singkat. Tekanan mulai terasa lagi, tapi kehadiran Dimas membuat saya lebih kuat. Kami jalan-jalan di mall, nonton film, makan malam di warung tenda, dan di setiap momen ada tawa yang tulus. Saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi saat pulang, ada pesan dari ayah yang menanyakan persiapan pernikahan dan hati saya kembali gelisah. Dimas melihat itu, dia peluk bahu saya pelan dan bilang kamu tidak sendiri lagi, Andi. Kata itu menjadi titik balik. Kembali ke rutinitas, tapi segalanya berubah. Saya ke kantor, tapi pikiran selalu ke Dimas. Kami bertemu diam-diam di kai kecil di Menteng berbagi cerita hari-hari. Dimas memperkenalkan saya ke teman-temannya yang seniman, lingkungan yang lebih terbuka. Tapi di rumah, keluarga semakin mendesak, ada acara tunangan kecil yang sudah dijadwalkan. Saya hadir dengan hati berat, Rina tersenyum bahagia tapi saya merasa seperti aktor di panggung. Malam itu, setelah acara, saya telepon Dimas dan cerita semuanya. Dia mendengarkan, lalu bilang kamu harus pilih apa yang bikin kamu bahagia, bukan yang bikin orang lain senang. Kami bertemu lagi jalan malam di tepi sungai Ciliwung yang sepi, bicara tentang masa depan. Ada momen ketika tangan kami bersentuhan dan listrik itu terasa nyata. Saya mulai sadar ini adalah cinta yang selama ini saya cari. Tapi tekanan keluarga semakin kuat, ada kunjungan dari saudara yang bertanya kenapa saya belum serius dengan Rina. Konflik internal semakin dalam, saya hampir menyerah tapi Dimas selalu ada. Krisis datang ketika seorang teman lama tahu rahasia saya dari postingan tidak sengaja di media sosial bersama Dimas. Dia cerita ke keluarga, dan rumah menjadi medan perang. Ayah marah besar, ibu menangis, Rina kecewa dan pergi. Saya dihadapkan pada pilihan sulit, tetap bohong atau jujur. Dimas di sisi saya, tapi saya sempat marah padanya karena merasa ini terlalu cepat. Ada salah paham besar, saya tuduh dia terlalu memaksa, dia pergi sementara. Malam itu saya sendirian, merenung semua pengorbanan, tentang bagaimana masyarakat melihat kami sebagai penyimpangan. Tapi paginya, saya sadar saya tidak bisa kembali ke kebohongan lama. Saya cari Dimas, minta maaf, dan kami hadapi bersama. Saya datang ke keluarga, bicara jujur meski dengan air mata. Penolakan datang, tapi saya tetap teguh. Ini adalah pengorbanan terbesar, tapi juga kebebasan pertama. Setelah badai emosi reda, saya dan Dimas membangun hidup baru. Saya pindah ke apartemen kecil bersama, mulai bisnis kecil dengan otograi Dimas, dan perlahan keluarga mulai melunak meski masih sulit. Kami jalan ke pantai bersama, menikmati matahari terbenam, tertawa tentang masa lalu. Saya tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, lebih jujur pada diri sendiri. Cinta ini mengajarkan saya bahwa kebahagiaan sejati datang saat kita berani memilih. Sekarang kami hidup tenang, saling dukung di tengah kota Jakarta yang sibuk, tapi hati kami damai. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga dan norma masyarakat? Benar atau salah?